Bukankah Pengsai sudah membantu melunasi utang? Kenapa masih menagih utang? Apa itu Pengsai atau bukan Pengsai? Kau pikir bisa lari dari utang? Pengsai si brengsek, tak ada satu kata pun yang benar. Beri aku 1 hari lagi, aku akan cari uang untuk melunasimu. Artinya sekarang tidak punya, pegang dia. Apa yang kau lakukan? Matamu kelihatan bagus, cocok jadi mata palsuku. Jangan-jangan. Cantik, cari siapa? Cari dia. Kau memang beruntung dengan wanita. Kenapa selalu dikelilingi wanita cantik? Kau datang ke sini buat apa? Sangat berbahaya. Aku datang untuk bertaruh denganmu, menang lalu pergi. Bukan? Tidak lihat aku sedang sibuk? Cepat pergi kakak, cepat pergi, cepat-cepat pergi. Aku tunggu ya. Cepat pergi. Pergi. Si cantik tidak mau pergi, jangan cari masalah. Lepaskan. Tenang-tenang, tenang. Sayang, ambil satu dulu. Aku tidak suka pria yang berbau rokok. Kebetulan, aku juga tidak pernah merokok. Cantik. Dengan sampah seperti ini, lebih baik ikut kakak saja. Asalkan kau jadi wanitaku, aku jamin kau akan hidup mewah. Sakit, sakit, sakit. Sakit, 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 sakit. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kalian sampa-sampa. Di total, mungkin belum seharga 1 tangannya dia. Posh. Dasar perempuan brengsek, berani-beraninya melawanku. Ini masalah besar. Aku yang halangi mereka, kau cepat pergi. Buka baju perempuan brengsek ini, serang dia. Aku sudah puas, silakan kalian. Cepat pergi. Pergi kau. Cepat pergi. Pergi kau. Kau punya barang ini, kenapa tidak dikeluarkan lebih awal? Karena aku suka melihat pria berjuang untukku. Cantik. Ini bukan urusanmu. Asal kau serahkan dia, aku bisa memberimu kesempatan. Tidak mungkin. Dia pacarku, hari ini aku yang urus. Dasar perempuan brengsek. Kau dalam masalah besar. Bosku Sinli segera datang. Kalian mati sudah. Bosku dulunya pasukan bersenjata. Tangannya sudah menumpahkan puluhan nyawa, punya puluhan senjata. Kalau kau turunkan senjatanya sekarang, berlutut minta ampun. Aku bisa memberimu jalan hidup. Kakak. Ini dia mereka, bukan cuma pinjam uang gak bayar. Malah memukul teman kita. Hati-hati, perempuan itu bawa senjata. Ini bukan urusannya. Saudara, bosku ada di sini. Maaf. Kakak, aku. Kakak Nui. Ini. Kau. Kakak Nui.
Dulu aku pernah jadi supir ketua Naiwen. Kakak masih ingat? Aku agak ingat, ayahku punya supir namanya Sinli. Kakak. Ini. Dasar kau buta, kakak. Berani-beraninya nagih utang ke kakak Nuoi. Kalau kau sudah bosan hidup, aku tembak kepalamu, jangan. Kakak Nuoi, aku benar-benar buta. Aku, bukan. Kakak jangan marah. Anggap saja ini angin lalu. Kakak, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu kau orangnya, kakak Nuoi. Aku bukan orangnya. Aku gak tahu kakak Nuoi orangnya, kakak. Dia juga bukan orangku. Jangan tarik celanaku mau melorot. Sudah, jangan ditarik lagi. Utang judimu gak usah dibayar. Anggap saja hadiah untuk kakak. Urusannya selesai, tapi kalian memukulnya hari ini. Harusnya bagaimana? Aku tidak memaksa. Kau sendiri bilang harus gimana. Ayo cepat-cepat. Sapetan. Kakak. Kakak, jangan-jangan. Tidak perlu. Terima saja. Ini saya terima kasih. Sungguh tidak perlu. Kalau ada yang bisa saya bantu di masa depan, kamu bisa bilang saja, uang ini tidak saya terima, kakak. Sudah cukup. Sudah, pergi sana. Cepat pergi, baik. Pergi sana, maaf Kak Nuoi. Kacamata rusak. Malam ini benar-benar beruntung ada kamu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aku bilang kamu boleh pergi? Kamu mau apa? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak berpikir untuk membalas budi? Balas budi? Mikirin apa? Aku ingin bertaruh lagi denganmu, taruhan apa saja boleh. Kalau kamu menang, kamu boleh pergi. Yang lain boleh, judi benar-benar tidak bisa. Aku sudah janji sama Jinjin, tidak akan menyentuh judi. Jinjin. Bagaimanapun juga. Malam ini terima kasih sudah membantuku. Masalah utang judi akan kucari solusinya. Tolong jangan cari aku lagi. Terima kasih. Pria ini benar-benar menarik. Jinjin. Kok tidak ada orang? Jinjin. Bukan. Bukankah kamu tenangkan Sanichan? Kok tinggal di tempat seperti ini? Kamu mengikutiku? Kamu mau apa sebenarnya? Kamu. Hao Yun. Aku sejak kecil tumbuh di kasino. Umur 3 tahun mulai main dadu. Umur 8 tahun main kartu dengan penjudi. Umur 16 tahun, di meja judi tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dan kamu adalah yang pertama.
Itu juga di depan banyak orang. Jadi aku harus menang kembali. Ini benar-benar tidak bisa. Aku hanya ingin hidup biasa dengan Jinjin. Tidak ingin berurusan dengan kalian preman. Lalu apa hubunganmu dengan Sanikian? Aku mengerti. Kamu terlihat seperti anak baik-baik di luar. Tapi diam-diam mainnya heboh juga ya. Cerita sama kakak. Selain mereka berdua, kamu punya berapa pacar lagi? Kakak Nuoyi, aku mohon padamu. Lepaskan aku, seharusnya aku tidak menang melawanmu dulu. Apa maksudmu? Maksudmu, aku ini orang yang bisa kamu menangkan semaumu. Dan kalahkan semaumu juga? Bukan itu maksudku. Dengar, hari ini mau tidak mau kamu harus bertaruh. Aku tidak bisa bertaruh. Tidak bisa ya? Kalau begitu biar Jinjin salah paham sama kamu. Kita lihat apakah kamu masih bisa menolak bertaruh. Kamu ini mau apa lagi? Hari ini aku tidur di sini. Jangan pedulikan aku. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Kalau Jinjin pulang dan melihatmu tidur di sini, dia akan berpikir macam-macam dan mengusirku. Maaf ya. Kamu ini mau apa lagi? Bukannya kamu takut ketahuan sama Jinjin? Kalau begitu kita sembunyi di dalam selimutmu. Tidak bisa. Tidur sama kakak malah merajuk. Kamu tahu tidak? Di seluruh layuan tidak ada pria normal yang bisa menolakku. Sekarang aku yang mendekati. Malah kamu yang menjauh. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu harus bertaruh denganku? Kalau begitu kamu tahu tidak? Di layuan aku bertahan dengan dua hal. Satu keahlian judi, satu lagi kecantikan, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menolak keduanya sekaligus. Sial, Jinjin akan segera pulang. Kakak, anggap saja aku setuju denganmu. Tolong cepat sembunyi dulu sekarang. Setuju jadi pacarku? Kamu mikir apa? Tentu saja setuju untuk bertaruh denganmu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tidak sempat, sembunyi dulu di kamar mandi. Cepat, cepat, cepat. Barusan kamu sudah janji padaku. Cepetan. Pegang baik-baik. Jinjin, kamu sudah pulang. Kenapa pintu restoranmu tidak dikunci? Bukan? Malah kamu kesini ngapain? Sekarang seluruh layuan udah tahu. Kamu itu calon menantu keluarga San. Acting kan? Ya harus total dong. Biar Mopandi nggak kayak perekat anjing. Nempel terus sama aku. Terus? Jadi kamu pura-pura jadi suamiku, pindah ke rumahku. Nggak mungkin. Aku nggak akan pernah tinggalkan tempat ini. Boleh juga. Kalau gitu kamu bantu aku ikut turnamen poker. Dua-duanya aku nggak pilih. Nggak pilih sama sekali? Bisa juga. Kalau gitu aku tinggalin jejak di sini. Biar Jinjin Emu mikir kamu punya wanita lain. Kok kalian pada gini sih? Kalian, Enggak. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Oak. Kalau dua-duanya nggak kamu pilih, aku pulang dan ambil lagi hak milik restoran ini. Kok bisa gitu sih? Bukannya kamu bilang sendiri, restoran ini dihadiahin buat aku? Kok bisa ingkar janji? Aku ingkar janji emang kenapa? Bukannya kamu bilang, nggak suka barang yang didapat dari judi? Kamu? Kalau nggak ada urusan, aku duluannya. Oke. Aku setuju. Setuju apa? Setuju bantu aku judi? Mikir apa sih? Tentu aja pura-pura jadi suami istri sama kamu. Judi jangan dibahas lagi, aku nggak akan sentuh itu. Ya udah deh. Katanya nggak judi, tadi kan baru setuju judi sama aku. Nui, Aku cuma ngibulin dia kok. ngibulin siapa? Udah deh, kalian mau aku gimana sih? Hao Yun, kamu beruntung banget ya,
tengah malam begini. Masih ada yang mau ngedate sama kamu. Nggak takut ginjal lu copot? Haoyun, bukan maksudku nyinyir. Nona San kan anak orang kaya, maksa mau nikah sama kamu. Kamu yang cuma ada jinjin di hati. Bikin malu Nona San dong. Kan kamu tahu, orang yang ada di hatinya bukan kamu. Masih aja tengah malam begini nyari-nyari ke rumah orang. Malu-maluin. Siapa bilang aku ngejar-ngejar? Ulangin lagi. Aku ulangin lagi ya, aku ulangin lagi. Kamu yang ngejar-ngejar. Udah deh. Jangan ribut di sini dong kakak-kakak. Sebentar lagi Jinjin balik lihat kalian di sini. Gimana aku jelasin nih? Dim. Kamu yang bicara. Kamu bohongin dia atau bohongin aku? Ya jelas bohongin kamu dong. Katanya dia udah nggak judi. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Aku nggak bohongin kamu. Berarti bohongin aku dong. Aku juga nggak bohongin kamu. Kamu mainin kita ya? Emangnya kamu judi sama aku? Atau pura-pura suami istri sama dia? Gimana kalau kita cari tempat lain dulu? Nggak boleh. Hari ini kamu harus kasih penjelasan, kalau nggak kita nggak pergi. Kok tiba-tiba kompak banget sih? Jangan nyela, cepat bilang. Kak Haoyun ada nggak? Gawat-gawat. Ini beneran Jinjin balik. Gimana kalau kalian sembunyi di toilet dulu? Aku nggak mau. Oke, aku setuju. Tapi kamu jelasin dulu. Setuju apa? Setuju jadi suami istri sama kamu, setuju jadi sama kamu. Oh, Kayaknya nggak bener deh. oke nggak boleh merubah pikiran lagi. Oke, cepat-cepat. Kak Haoyun, Aku ke toilet dulu ya Jinjin. cepetan dong, aku juga pengen ke toilet. Aku lagi mencret, entar baunya nggak enak. Jangan berisik. Santai aja, aku tunggu. Maksud kamu apa sih? Nggak ada maksud apa-apa. Nggak kayak orang yang demi tujuan. Lalu ngelakuin apa aja, nggak asik banget. Jangan bilang orang, bilang aja aku. Haoyun ada di situ, tanya aja dia punya nggak. Nggak ada. Kakak-kakak jangan bicara. Kalau soal tidak memilih cara, memang kamu yang paling jago, Sanyikian. Kamu. Aku mohon kalian berdua jangan bicara lagi. Kakak Haoyun. Aku? Kakak Haoyun. Ada apa? Sebenarnya ada satu hal yang ingin kubicarakan dengan jelas pada Kakak Haoyun. Kamu akhir-akhir ini masih ada kontak dengan Nona San? Tidak, sama sekali tidak. Sebenarnya yang ingin kukatakan, Nona San itu orang baik. Kalau dia ada kesempatan menemukanmu, kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Iya, Nona San memang baik. Tapi keluarganya terlibat bisnis perjudian, aku harus menjaga jarak. Tapi kamu harus pikirkan, Nona San hanya perlu bicara. Restoran yang kita susah payah dapatkan, dia langsung memberikannya pada kita. Bahkan memberikan kita rumah bagus di belakang restoran. Orang kelas atas seperti dia, sulit bagi kita untuk berinteraksi sehari-hari. Jadi, kamu harus lebih memanfaatkannya. Judi itu tidak baik, tapi aku yakin kamu punya kontrol diri. Tidak akan menjadi seperti ayahku. Aku mengerti, Jinjin. Sebenarnya aku tidak mau berjudi juga ada alasannya sendiri. Aku akan selalu mendukung keputusan Kakak Haoyun. Asalkan bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Kakak Haoyun akan selalu menemaniku dan membantuku. Kan, aku hanya punya Kakak Haoyun. Kalian berdua jangan bicara. Suara apa itu? Aku tidak apa-apa. Bisa aku tanya Kakak Haoyun satu hal?
Menurut kakak, aku bagaimana? Bagus. Bagus di mana? Rajin, bekerja keras, dan imut. Kalau cantik, Cantik. kalau dibandingkan dengan Nona San, aku tahu Nona San keluarga kaya dan cantik. Apakah kakak masih menganggapku cantik? Tentu saja. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Aku takut kamu tidak percaya. Di antara perempuan yang pernah kakak lihat, aku peringkat keberapa? P pertama. Kalau begitu aku yang kedua atau ketiga? Bukan itu maksudku. Benarkah? Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Suara apa itu? Tidak ada suara. Ada orang lain di dalam? Tidak ada. Kakak Haoyun, kenapa kamu mengunci pintu? Sepertinya kuncinya rusak, aku tidak bisa membukanya sama sekali. Kalau begitu kamu tunggu, aku akan cari kunci untuk menyelamatkanmu. Bagaimana ini? Jinjin akan segera masuk. Cepat cari tempat sembunyi. Cepat. Jinjin sudah masuk, tolong sembunyikan diri kalian. Tempat ini sempit sekali. Bagaimana kami bisa bersembunyi? Kakak Haoyun, aku datang. Jinjin, hati-hati. Hati-hati. Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku baru selesai dari toilet dan agak bau, jadi mandi dulu. Tunggu sebentar, aku akan siap, akan siap. Sebentar lagi. Hampir siap, hampir siap, hampir siap. Sanikian, apa maksudmu sebenarnya? Lalu apa maksudmu? Kurasa kamu tidak hanya ingin dia membantumu. Memenangkan Chonemen Poga ML, kan? Kamu ingin mendapatkan dirinya. Jia. Dia hanya seorang penjudi biasa. Kamu tahu aku paling benci orang seperti itu. Tapi, burung yang sama akan terbang bersama. Dia mungkin cocok dengan seleramu. Jangan-jangan kamu juga hanya ingin dia berjudi denganmu? Kalau kamu sudah tahu, tidak perlu buang-buang tenaga lagi. Dia milikku. Terima kasih, aku malah takut dia akan menempel padaku. Hello, Tuan Montag. Tuan Muda Montag. Katakan. Dia bilang nona besar keluarga San akan pergi makan siang di restoran cepat saji besok. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan. Ya. Haruskah dia bercinta? Tidak perlu. Suruh dia mengatur pertemuan dengan direksi grup saja. Jangan sampai terungkap kecuali saat genting. Menjadi.
Kakak Haoyun, maaf ya, kemarin di kamar mandi, aku benar-benar tidak sengaja. Aku bantu olesin obat ya. Gak apa-apa. Gak usah, aku bisa sendiri. Aku. Jin. Jin, ada apa? Aku mau bicara soal toko kemarin. Maaf ya, itu cuma salah paham. Sudah lewat semuanya. Jangan dibahas lagi, Pak Pengsai. Aku datang hari ini sebenarnya untuk hal lain. Aku juga baru dengar. Ada bos yang sangat-sangat berpengaruh. Mau investasi waralaba di Laiwan. Menurutku, ini cocok banget buat kamu. Waralaba. Ayah, Tapi tokoku baru buka, takut nggak sanggup. orang menuju ke atas, air mengalir ke bawah. Nanti kalau sudah gabung waralaba, jadi bos besar. Nikmati aliran uang. Baru tahu rasanya menghitung uang sampai pegel. Beneran. Tentu saja beneran. Urusan modal biar aku yang urus. Nanti kalau sudah pegel menghitung uang, kamu akan berterima kasih padaku. Ini ambil. Malam ini alamat klub, semua orang akan datang, pasti datang ya. Paikarain waralaba. Jin jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Katanya sudah bayar utang paman Yokian 30 juta. Padahal nggak dibayar. Aku seben. Jangan dekati Jin lagi. Atau ku hajar setiap ketemu. Tunggu dulu Kak Haoyun. Penagih utang memang sudah nggak datang. Kamu malah membelanya. Aku mohon, jangan hancurkan masa depan Jin. Kamu bilang aku belum bayar utang ini, terus ada yang datang menagih utang ini enggak? Itu karena ada yang bayarin utang kita. Jangan-jangan kamu mau narik-narik lagi Nonasan buat alasan? Jangan jadikan dia tameng, dong. Aku yang bayar utang ini. Masa iya kamu yang bayar? 30 juta itu nggak ada hubungannya sama Nonasan. Aku juga nggak terlalu dekat sama Nonasan. 30 juta itu karena. Haoyun, Iya. sudah beberapa hari nggak ketemu, kangen nggak? Ngomong-ngomong, aku bawain hadiah buat kamu. Jin, kamu juga di sini. Aduh, kok dia datang sih? Bos Pengsai, ayo kita temui investornya. Oak. Jin, jangan ikut dia. Dia pasti bohongin kamu. Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Maaf ya, Nonasan. Aku ada urusan duluan ya. Biarkan Haoyun yang nemenin kamu. Nonasan, aku pamit dulu. Jin. Nonasan, aku ada urusan. Urusan lain besok aja dibahas. Haoyun, tunggu sebentar. Haoyun, kamu hari ini berhasil ngejar dan bawa pulang Jin. Terus besok, lusa. Dia punya ambisi untuk maju. Kamu nggak bisa terus-terusan melindunginya. Tapi kalau kamu bisa menangin kompetisi buat nona kita, kamu akan jadi ambisinya. Jin nggak perlu lagi berurusan sama orang kayak Pengsai. Paman Pesha. Biarin dia pergi. Kok yang lain nggak ada? Masih pagi, dan bos-bos besar biasanya suka telat. Jin, kamu tahu nggak kenapa aku selalu perhatian banget sama urusan kamu? Karena dari dulu aku udah anggap kamu calon istriku. Bos Pengsai, bercanda mulu. Aku serius sama kamu, Jin. Aku udah banyak berbuat buat kamu. Perasaanku ke kamu, masa kamu nggak ngerti sama sekali? Nggak.
Bos Pengsai. Nggak apa-apa. Aku ambil anggur dulu. Kamu santai aja. Maaf ya. Pengsai. Tunggu sebentar. Masukkan ini ke anggur, bawa ke kamarku. Dengar ya, nanti apapun suara yang kamu dengar, jangan ganggu aku. Man. Jin cepat ikut aku. Cepat. Lepasin tanganmu. Ngapain ikutin aku? Cari Nona San Enyu sana. Gak ada waktu buat jelasin. Cepat ikut aku. Kamu dalam bahaya. Aku baru aja lihat dikasih kamu. Sudah kubilang. Urusan aku bukan urusanmu. Ada apa? Jin, ayo pergi. Kamu ngapain sih? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jauhkan tangan kotormu. Dia ganggu kamu lagi ya? Sekarang pergi dari sini. Dengar enggak? Panggil orang. Ngapain aku harus pergi? Aku kan bayar di sini. Bayar? Aku nggak salah dengarkan? Kamu bayar? Satu botol anggur di sini, harganya puluhan ribu dolar. Gaji sebulanmu nggak cukup buat beli setengah botol. Lagi pula, klub ini khusus member. Gimana kamu bisa masuk? Aku ingat. Teman kita yang pekerja rendahan ini. Paling jago urusan licik ya? Dengge ya. Cepat pergi, atau aku panggil satpam buat bawa kamu ke kantor polisi. Siapa yang masuk sel belum tentu. Jin, aku baru lihat dia suruh orang kasih obat ke minumanmu. Dia mau celakain kamu. Nggak ada itu. Jin, jangan dengerin dia. Nggak mungkin. Aku minum sekarang juga biar kamu lihat. Lihat aja apa dia beneran masukin obat atau enggak. Kalau aku pingsan atau ada apa-apa nanti, jangan pedulin aku, langsung pergi. Gak mungkin, aku baru aja lihat. Kamu pikir aku kayak kamu? Orang yang pikirannya kotor gitu? Kayaknya kamu cuma mau minum-minum gratis di sini, ya? Dengar Jahingking. Orang ini jahat banget. Aku yang usir dia buat kamu. Buang dia keluar. Jin percaya sama aku. Aku beneran lihat tadi, dia masukin obat ke minumanmu. Jin cepat pergi. Minumannya bisa diantar. Gimana nih anak? Kubur aja mungkin? Mau gali lubang? Nggak capek? Langsung buang ke laut aja, cepat. Bener juga. Tunggu dulu. Nona-san. Orang ini aku mau. Ini perintah langsung dari bos Pengsai. Aku bilang orang ini aku mau. Bagian mana yang nggak ngerti? Nggak berani. Aku pergi dulu. Nona San, lepasin aku. Aku mau cari Jin. Aku. Mau ku bebasin? Boleh, tapi ini jadi utang budi ya. Iya. Cepat.
keluar sekarang? Makasih. Jin jangan sampai kenapa-napa ya. Kak Nui. Lokasi kasir bawah tanahmu susah banget dicari. Denggeja. Anak itu harus lenyap dari Laiwan. Nggak peduli mau jadi makanan ikan di laut atau gemukin diri di gunung. Bebas. Siapa yang kamu maksud? Yang ku maksud itu si pekerja Haoyun. Apa? Kamu pura-pura nggak tahu? Dulu kan kamu yang minta dia dilindungi, nggak boleh kusentuh. Sekarang dia udah akrab banget sama Sanikian. Kalau dibiarin gini terus, aku bakal diusir dari grup San. Kak lihat nih. Begitu aku udah kuasai grup San. Seperti yang janji, kasir ini akan kuserahkan ke kakak. Kalau kakak mau lindungi dia, bantuin aku berteman sama dia juga boleh. Ayah. Anak itu sekarang lagi mesra-mesraan sama San Yikian di klub. Asalkan kamu bantu aku merebut orang ini darinya. Janjiku padamu sebelumnya akan tetap kutepati. Tuan Mo Pambai. Aku kira kita cuma hubungan kerja. Kamu mau ngatur aku? Enggak kok kak, mana berani. Kalau gitu kak, kakak minum dulu, aku nggak ganggu deh. Diputusin buat apa? Bos kan awalnya nggak mau pergi? Sekarang kamu juga mau ngatur aku? Nggak. Ayo sini. Direktur Pengsai. Aku beneran gak kuat minum, soalnya minumannya gak enak. Sekali lagi sedikit, ayo. Ayo Jin semangat. Mantap. Keren banget. Gimana rasanya? Jin. Mereka mana? Cowoknya muntahin cowoknya terus kabur. Cowoknya kabur tanpa kasih tip. Maaf. Aku nggak enak banget. Gimana ya Direktur Pengsai? Ada urusan keluarga, aku duluan ya. Jin. Sekarang kamu tenang kan? Hao Jin udah pulang. Kamu mau kemana?
Pulang. Baru aja berhutang budi sama aku, mau kabur? Nona San, udah berkali-kali aku bilang. Aku nggak akan ikut acara amal. Tahu? Tapi kamu nggak bisa langsung pergi gitu aja. Terus mau gimana? Minum bareng aku dong. Tinggalin 2 botol minuman terus kamu lenyap. Oke. Aku lenyap sekarang. Kamu dari tadi ngikutin aku. Sebenarnya ada apa sih? Ini buat kamu. Tadi malam pas nyari kamu, ya Kakamatamu rusak. Pagi ini mau dikasih, kamu malah kabur. Kacamatanya jangan dipakai lagi. Lebih enak pakai lensa kontak. Ucapan terima kasih simpan saja di hati. Cepat ambil ini. Terima kasih. Kamu bilang waktu itu, ingin mengambil alih operasional kasino keluarga. Lalu memutuskan hubungan. Kenapa? Karena judi. Aku kehilangan keluargaku. Aku mau satu lagi. Mau beli satu lagi? Oak. Papa baik banget. Senang? Parenti. Apa? Kelyuran yuangnya. Baik. Ini, semuanya untukmu. Jangan sakiti keluargaku. Aku pinjam uang, bukan merampok. Aku langsung ke kasino. Kalau menang, aku kembalikan dengan bunga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lepaskan kalangnya. Cepat selesai. Semuanya untukmu. Sapetan. Sakit? Jangan sakiti anakku. Isi sampai penuh. Minuman ini kok kayak familiar ya? Apa katamu? Ini minuman yang sudah dibubuhi obat oleh pengsai. Minuman yang kamu minum tadi sudah dibubuhi obat. Dibubuhi obat? Jangan-jangan racun? Cepat muntahkan. Aku gak bisa muntah. Jari ke tenggorokan, jari ke tenggorokan. Gak bisa, aku gak tega. Aku yang lakukan. Lepasin, lepasin, lepasin. Jari ke tenggorokan juga gak bisa. Terus gimana dong? Ada ide. Lebih keras. Aku tekan sekeras ini, kamu tahan? Jangan berhenti. Oke, aku mulai. Pasangan brengsek. Lanjut. Tas aku mana? Pria bajingan. Kamu ngapain? Sebentar lagi muntah, harusnya aku yang tanya kalian ngapain. Aku sedang menggunakan metode Heimlich untuk membantunya muntah. Kamu. Kamu pikir aku bodoh? Metode Heimlich. Untuk membuka sumbatan saluran napas. Kamu ngapain? Lepaskan aku cepat. Kalau dia tidak muntah sekarang, akan terlambat. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku patahkan tanganmu. Percaya nggak? Kok tiba-tiba panas banget? Panas, aku mau lepas baju. Nona San, jangan, jangan. Jangan,
Jangan. Aku mau lepas baju. Nggak boleh. Kamu ngapain? Aku mau ciuman. Cepat pegang dia. Aku akan ikat dia. Cepetan, aku mau bukan. Aku hampir nggak bisa tahan. Capek banget. Kenapa setiap ketemu kalian, selalu ada masalah? Dia kenapa? Keracunan? Dia minum yang dicampur obat. Minuman. Ini sudah habis. Panas banget. Jangan pegang aku. Aku mau. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Minggir sedikit, benar-benar nggak boleh. Jangan lepas bajuku, pelukan. Jauh-jauh dariku. Aku mau pelukan. Jangan mendekat. Jangan mendekat, cepat. Kakak Haoyun. Jin. Sudah. Aku benar-benar bodoh. Aku pikir kamu cuma punya satu wanita di luar. Jin, kamu datang tepat waktu. Aku sangat membutuhkanmu sekarang. 2 masih kurang? Jin, jangan pergi. Aku benar-benar butuh kamu. Bajingan. Pengsai kecil. Aku menyuruhmu untuk memperkenalkan investor kepada Hao Jin. Bukan untuk main-main dengan cara kotor seperti ini. Nona-san, saya rasa Anda mungkin salah paham. Anda tahu sifat saya, mana mungkin saya melakukan hal seperti menaruh obat di minuman orang, kan? Saya menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Bos Pengsai, jangan bilang saya tidak ingatkan. Dari 3 gelas ini, hanya 1 yang tidak dicampur obat. Kalau kamu tidak beruntung, lihat kan. Hanya ini yang bisa kasih kamu penawarnya. Aku bukan. Perempuan ini pernah lihat? Kalau ketemu, harus kasih tahu kami ya. Aku pergi. Sepertinya. Jin, kamu ngapain sih? Pergilah, tinggal di rumah perempuan lain saja. Kenapa harus ikut acara minum Pengsai? Dia orang seperti apa kamu kan tahu. Tapi kamu orang seperti apa sekarang aku sudah sangat paham. Ini stocking yang aku temukan di sofa tempat tidurmu. Dari tokoku main sampai ke ruang karaoke. Kakak Haoyun mainnya memang heboh ya? Bukan. Lagi pula, semalam juga bukan seperti yang kamu pikirkan. Mereka kena obat bius, aku sedang menyelamatkan mereka. Kamu malah kasih mereka obat? Bukan, obat bius itu untukmu. Apa? Maksudku, itu Pengsai yang kasih kamu obat. Tapi entah kenapa malah diminum mereka. Pengsai lagi-lagi. Kakak Haoyun, kenapa kamu selalu menargetkan bos Pengsai sih? Kalau kamu bisa kasih bukti seperti dulu, aku akan percaya kamu. Oke, tidak ada ya. Sekarang keluar dari toko ini. Kenapa masih betah di sini? Ayah, kalian ngapain sih? Tanya Jia.
Nok. Maaf, ayah kalah lagi. Aku mohon selamatkan aku. Saudara Haoyun, tolong selamatkan aku juga. Aku mohon pada kalian. Bukannya kamu bilang sudah berhenti judi? Maaf ayah mengecewakanmu. Sudah. Hao Qian. Aku susah payah lepas dari kamu, mulai hidup baru. Kenapa kamu harus datang mengacau? Sudah ku bilang jelas, aku dan kamu sudah putus total. Meski kamu mati di luar sana, kali ini aku benar-benar tidak akan membantumu. Nak, dengarkan ayah, semua ini salah ayah. Ayah adalah bajingan. Tapi kali ini ayah benar-benar sadar. Aku mohon, tolong selamatkan ayah kali ini, hanya sekali ini. Aku janji tidak akan menyentuh judi lagi. Semua uang akan aku serahkan padamu. Nok. Baiklah, saudara Haoyun, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang menampungmu, kamu lupa? Aku mohon, tolong selamatkan aku, tolong bantu aku. Tolong Jinjin, selamatkan aku. Aku mohon, aku benar-benar tahu salah. Sudah. Bertengkar boleh, tapi dia tetap ayahmu. Cepat bawa $200.000 ke alamat ini untuk menebusnya. Kalau tidak, aku tusuk ginjalnya. Pergi. Bunuh saja dia, aku tidak akan menebusnya. Kenapa belum pergi? Pergi sana. Bagaimana kalau aku mencoba? Lihat apakah bisa menyelamatkan Paman Youqian. Kamu pergi saja. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku juga tidak ingin menyelamatkannya. Tapi dia pernah menyelamatkanku. Aku harus membalas budinya. Bos, ada orang yang mencurigakan di luar kasino. Pai Kerala. Apa tujuanmu ke sini? Aku datang untuk menukar Paman Youqian. Lepaskan dia, aku yang jadi jaminan di sini. Adik kecil. Kami buka kasino, bukan jual babi. Tapi Paman Youqian sudah tua. Tubuhnya sudah terkuras. Jual ginjal tuanya, bukankah itu menipu konsumen? Lebih baik beri aku beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Lepaskan dia. Lepaskan dia boleh. Tapi dengan ginjalmu, kita bertaruh sekali. Kalau menang, aku lepaskan dia. Bagaimana? Takut? Baik, aku bertaruh. Baik. Kita bertaruh yang sederhana saja. Tebak ganjil atau genap. Ambil sejengam biji semangka. Tebak jumlah bijinya ganjil atau genap. Kamu bisa merasakan beratnya dulu sebelum taruhan. Dengan berat biji semangka dan wadah ayakan. Untuk menebak jumlah biji semangka. Ini tidak sulit sama sekali. Wadah ayakan sekitar 4.500 gram. Satu biji semangka sekitar 0,25 gram. Delapan biji. Bagaimana? Tebak ganjil atau genap? Genap. Kalau begitu kita buka. Tujuh biji. Ganjil. Tidak mungkin, jelas-jelas beratnya 8 biji. Kamu curang. Nok.
Kamu pertama kali datang ke kasino. Kasino adalah tempat untuk curang. Hormati hasil taruhan. Potong jenjalnya. Kamu curang. Tunggu. Main sekali lagi. Kamu mau taruh apa lagi? Aku masih punya hati, limpa, dan paru-paru. Berani taruhan? Jinjal. Jinjal jinjal. Jinjalku, jinjalku. Pergi ginjalku. Maaf ya, alatnya agak sederhana. Jangan dipikirkan. Bagaimana, masih mau main? Main. Kamu tahu kami curang. Kenapa masih mau main? Bagaimanapun juga. Paman Yokian pernah menyelamatkan nyawaku. Meski harus mempertaruhkan nyawaku. Aku akan main kali ini. Baik. Aku kasih kamu kesempatan. Aku tebak ganjil. Kamu lumayan berbakat, adik. Tapi kamu masih terlalu muda. Kali ini aku pasti menang. Di kasino, kalah atau menang. Tergantung bandar. Benarkah? Kalau begitu, berani tambah taruhan? Kalau aku kalah, organ berharga di tubuhku bisa kamu ambil. Kalau aku menang, aku ingin kembali dengan selamat bersama Paman Yokian. Anak muda. Aku kagum dengan keberanian dan karaktermu. Tapi, kau pasti akan menanggung akibat dari kecerobohan dan kebodohanmu. Sayangnya, belum ada yang bisa mengalahkanku di kasinoku. Mengalahkanku. Apa? Ini. Aku tahu trik curangmu. Ada timbangan di atas meja. Kau menebak jumlah biji kuaci dengan menimbangnya. Dan salah satu biji kuaci itu punya magnet. Kau mengontrol ganjil genap biji kuaci dengan cincin magnetmu. Tapi tadi jelas ada 7 biji kuaci. Kenapa sekarang tinggal 1? Kalau aku tidak memindahkan biji kuaci ke bawah cawan, bagaimana kau bisa terjebak? Hebat. Bisa memindahkan benda di depan umum tanpa terlihat. Gerakanmu sangat cepat. Pantasan disebut murid Dewa Judi, jari emas. Aku mengakui kekalahanku. Apa maksudmu ini? Ini $200.000 yang kau menangkan tadi. Aku tidak mau uang, aku mau Paman Yokian kembali. Bodoh. Kau menyelamatkannya kali ini. Lain kali dia akan berjudi lagi. Aku sarankan kau ambil uangnya. Jangan buang-buang uang untuk penjudi bejat ini. Aku tidak mau uang ini, aku mau Paman Yokian kembali. Aku jujur saja. Ginjalnya sudah ada pembelinya. Jadi salah satu dari kalian berdua harus tinggal. Nok. Aku tanya sekali lagi. Kau mau ambil uang dan pergi? Atau tetap memaksa aku melepaskannya? Ada apa? Kenapa buru-buru memanggilku? Ada apa? Jangan nangis, jangan nangis. Bos Pengsai, kamu harus membantuku.
Kak Hao Yun pergi menebus ayahku. Tapi mereka berdua sampai sekarang belum kembali. Bisakah kamu minta orang untuk menyelamatkan mereka? Tunang, jangan nangis dulu. Ayahmu pasti akan diselamatkan. Kalau Hao Yun ini bukan tidak bisa. Benarkah? Jin. Bertahun-tahun lalu, ayahmu pernah berjanji padaku untuk menikahkanmu denganku. Bagaimana menurutmu? Bos Pengsai, kami selalu menghormatimu. Tapi, Jin. Ada satu hal yang harus kamu pahami. Apa kamu ingin hidup seperti ini selamanya? Setiap hari hidup dalam ketakutan, tapi ujung-ujungnya tidak bisa menabung banyak. Ikut aku. Bersamaku, aku jamin hidupmu berkecukupan. Bagaimana? Bos, bagaimana? Kamu pikirkan. Ini. Bos Pengsai, Anda benar-benar mau pergi? Cuma beberapa orang tidak berguna, kasih sedikit uang sudah cukup. Di daerah Laiwan ini, selain keluarga San, orang lain masih harus memberi aku sedikit muka, tapi aku dengar yang menculik kali ini adalah siapa? Jia. ada apa? Uang tunai, butuh waktu untuk menyiapkannya. Bos Pengsai urusannya pasti aman. Sudah dipikirkan? Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Lepaskan Paman Youqian. Baik. Lepaskan Hao Yuqian. Kasih juga uang hasil jual ginjalnya. Siap. Kalau begitu ginjalmu yang akan kami ambil. Bukan. Kalian ini benar-benar tidak profesional. Masa bahkan obat bius saja tidak diberikan? Nok. Kamu punya perasaan, punya keberanian, dan strategi. Memang cukup kualifikasi untuk menikah masuk ke keluarga kami. Menikah masuk lagi? Hao Yun, kamu tidak apa-apa? Bisakah kamu jangan ikut campur? Kamu adalah anakku. Urusan pernikahanmu, mana mungkin aku sebagai ayah tidak ikut campur? Adik. Aku suka kamu. Jadilah menantu keluarga Naiwen. Bukan. Kalian ini main apa sih? Hao Youqian itu tidak baik padamu. Lingkungan keluarganya juga buruk. Hari ini keluarga Naiwen mencarimu untuk jadi menantu. Ngapain kamu balik lagi buat jadi pesuruh? $200.000 ini. Anggap saja sebagai tebusan kebaikan mereka padamu. Ayah. Paman. Maaf, aku tidak bisa masuk ke keluargamu sebagai menantu. Jangan kurang ajar. Aku tanya sekali lagi. Putriku, kamu mau menikah atau tidak? Paman, aku ini orang yang hilang ingatan. Bagaimana kalau tunggu sampai ingatanku kembali? Baik. Kalau tidak mau menikah, bunuh saja. Paman. Ayah, lihat siapa yang berani sentuh orangku. Nona, jangan gegabah, kita akan datang untuk berunding. Datang ke wilayahku untuk mengancamku?
Sunny Chen, kamu Hilya? Kemarin kita baru berhubungan intim. Jadi hari ini aku agak panik mau menyelamatkan suamiku. Ketua Naiwen, maaf ya. Kamu ini anak TK ya? Kalau menurut hitunganmu, dia semalam juga menyentuhku. Berarti kita juga suami istri dong? Nona, meskipun kamu benar-benar suka sama si brengsek itu, kita tidak perlu bermusuhan dengan keluarga Naiwen. Mereka punya latar belakang pasukan bersenjata. Keluarga San perlu takut sama mereka? Keluarga San sudah merebut bisnis kasino kami. Sekarang mau merebut menantu juga? Ketua Naiwen, salah paham, salah paham. Anak muda pacaran tidak seserius yang Anda katakan. Baik, bagaimana kalau hari ini kita putuskan saja? Kita biarkan Haoyun yang memilih. Lihat dia mau pilih keluarga Naiwen atau keluarga San. Boleh, yang kalah harus mundur sendiri. Siap. Berdiri. Pilih. Hari ini harus pilih salah satu. Ayah. Suamiku. Kamu siapa sih? Apa yang terjadi sekarang? Ini suamiku, Yu Haoyun. Kami terpisah karena kecelakaan laut bulan lalu. Aku sepertinya tidak mengenalmu. Suamiku, kamu kenapa? Suamiku, jangan nakut-nakuti aku dong. Aku istrimu, Xiaxi. Kok bisa kamu lupa sama aku? Ini anak kita, Lele. Lihat foto. Lihat. Ini foto kita. Akhirnya kami menemukanmu, suamiku. Ayo pulang bersama, ya? Kamu benar-benar istriku? Lele, ajak ayah pulang bersama. Ayo. Suamiku. Kita pergi. Bukan. Kamu mau kemana? Dia belum memilih. Dia sudah punya istri, jangan mempermalukan diri di sini. Nona, ada masalah. Perusahaan sedang kacau, kita harus segera kembali.